dalam mempelajari Kitabul Hadis yang dikarang oleh Al-Imam Abdurrahman As-Suyuti. Ini sudah masuk kepada bab keempat, ya alhamdulillah, tentang fadilah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang solawat, pastilah akan sangat panjang dan sangat luas penjabarannya. Bahkan ada sebuah kitab yang dikarang khusus untuk membahas solawat, namanya As-Sa'adatud Darain, fadilah solawat. Di antaranya yang disebutkan dalam kitab syarah daripada Tanqihul Qaul ini, qala ba'dus sahabah, berkata sebagian sahabat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallallahu asyra liman shalla alaika marratan wahidah. Sahabat nanya kepada Rasul, seseorang yang bersolawat kepadamu, maka Allah bersolawatnya kepada dia 10 kali. Hal dzalika liman kana hadiral qalbi, apakah itu hanya khusus orang yang hatinya hadir? Ya, kita kalau solawat kadang hati kita suka kemana-mana, betul. Kalau zikir hati kita kemana-mana. Nah pertanyaannya, buat orang yang bersolawat, yang dapat fadilah solawat, apakah harus hatinya hadir? Kata sahabat kepada Rasulullah. Qala la, kata Rasulullah, tidak. Bal huwa likulli musallin ala ghafil, bahkan orang yang bersolawat kepada Rasulullah dalam keadaan lalai pun akan Allah berikan fadilah. Masya Allah. Wa yu'tihillahu amsalal jibal, Allah berikan pahala sebesar gunung. Itu dalam keadaan apa tadi? Lalai. Dalam keadaan ketika dia bersolawat hatinya kemana-mana. Wal malaikatu tad'u lahu, bahkan malaikat mendoakan dia. Wa tastaghfiru lahu, memohonkan ampun buat dia. Lantas bagaimana kalau seandainya orang hatinya hadir ketika baca sholawat, diingat Rasulullah, dibayangkan Rasulullah, ya. Wa amma idza kana hadiral qalbi, adapun jikalau hatinya hadir waqtas sholati aliyya, ketika dia bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, fala ya'lamu qadra dzalika illallah, maka enggak ada yang tahu besarnya pahala kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sholawat dalam keadaan lalai, hatinya nggak ingat Allah, nggak ingat Rasulullah, dia sekedar baca, pahalanya sebesar gunung. Bagaimana orang yang bersholawat yang hatinya hadir? Itulah fadilah membaca sholawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang pertama disebutkan, man shalla alayya wahidatan, kata Nabi Muhammad, siapa orang yang bersolawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi asyra, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Ya. Kita solawat berapa? 1. Allah berapa? 10. Maksudnya solawatnya Allah apa? Apa Allah baca solawat buat kita? Ya kagak. Maksudnya solawat Allah ke kita adalah diturunkannya rahmat. Dalam hadis yang lain, man shalla alayya alfa marrah, siapa yang sholawat kepadaku 1000 kali, baca sholawat 1000 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sampai berapa? 1000. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dibaca sampai 1000. Lam yamut hatta yubasysyara lahu bil jannah, ini orang enggak bakal mati sebelum dia itu diberikan kabar oleh Allah akan surga. Tuh, Masya Allah. Ya. Kan kalau kita ngelihat ya orang macam-macam sebelum meninggal. Ada orang sebelum meninggal, ketika sebelum meninggal dia sakaratul mautnya ketakutan. Ya. Ini orang ketakutan, saking ketakutannya matanya terbelalak, matanya melotot, matanya mendelik, sampai ketika meninggal ditutup matanya. Kenapa? Karena Allah perlihatkan dia neraka, maka dia takut. Ada orang mukmin ketika pengen meninggal, wajahnya senyum, bahkan nggak terlihat takut sama sekali. Ya. Wa qala man shalla alaihi sholatan, kata Rasulullah, siapa yang sholawat kepadaku sholatan wahidatan, 1 kali doang, sallallahu alaihi bi asyra, Allah akan berikan dia sholawat
10 kali, atau Allah berikan rahmat 10. Wa man shalla alaihi asyran, siapa yang bersolawat padaku 10, sallallahu alaihi bihami'ah, Allah bersolawat 100 kali. Wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan, maka Allah bersolawat kepadanya 1000 kali. Jadi kalau 1 10, kalau 10 100, kalau 100 1000. Nah bagaimana wa man shalla alayya alfan, siapa orang yang salawat 1000, lam tamassahun nar, dia kagak bakal nanti di hari kiamat kesentuh api neraka. Ya Allah. Dalam riwayat yang lain, lam yu'adzibullahu binar, Allah enggak bakal azab dia dengan api neraka. Tuh, ya Allah. Dalam hadis yang lain, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra, siapa yang salat padaku 1 kali, maka Allah bersalat padanya 10 kali. Siapa orang yang bersalat 10 kali, ya Allah bersalat padanya 100 kali. Wa man shalla alayya mi'atan, siapa yang sholawat 100, kataballahu lahu bara'atan minan nifaq, Allah tuliskan baginya terbebas dari sifat munafik dan terbebas dari api neraka. Wa askanahu yaumal qiyamah ma'asy syuhada, Allah tempatkan nanti di hari kiamat bersama para syuhada. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nasiya sholata alayya faqad akhta'a tariqal jannah, siapa orang yang lupa sholawat kepada saya, maka sungguh dia telah salah jalan menuju daripada surganya Allah. Artinya udah nyasar dari surganya Allah. Nah jadi kalau orang kagak sholawat, maka jalannya salah, jalannya belok dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain, inna aulan nasi yaumal qiyamah, illa aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan, sesungguhnya orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak sholawatnya. Ya Rabb. Jadi ini adalah pesan penting buat antum semua, para muhibbin, para pecinta Rasul, ya. Bagaimana kita bisa sholawat yang benar. Dan kalau seandainya sholawat kita banyak, nanti di hari kiamat kitalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah dan para sahabat, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita doakan teman-teman kita yang belum hadir, semoga Allah berikan taufik hidayah. Yang belum hadir Allah berikan taufik hidayah, ya. Karena kita semua sama-sama digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala.